Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan 8. Firman-Nya berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, menjadikan Tuhan sebagai andalan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dan terus berusaha supaya kita menjadikan Tuhan saja sebagai andalan hidup kita. Kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja dan tidak yang lain. Saya percaya tidak percuma, tidak sia-sia, tidak salah kalau kita menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, tidak salah karena siapa yang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan manusia yang punya banyak kelemahan, keterbatasan, itu yang percuma, itu yang sia-sia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan yang mempunyai hidup ini, yang bisa buat apa saja, lakukan apa saja dalam hidup kita, maka sudah barang tentu tidak percuma dan tidak sia-sia. Justru sebaliknya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan yang terjadi dalam ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau justru kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan orang lain, firman Allah berkata terkutuklah. Tapi sebaliknya ketika saudara dan saya menaruh harapan pada Tuhan, itu tidak percuma, tidak sia-sia, karena siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita gantungkan harapan kita? Tuhan yang menjadi pencipta alam semesta ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak percuma dan tidak sia-sia. Dari nats firman Allah ini kita belajar dua hal penting sebagai akibat kita menjadikan Tuhan sebagai andalan ketika kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama dalam ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hal yang pertama ketika kita menjadikan Tuhan sebagai andalan, ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini, menaruh harapan kepada Tuhan, maka yang pertama adalah hidup kita diberkati Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan. Keluarga yang bagaimana yang diberkati Tuhan? Keluarga yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang bagaimana yang diberkati Tuhan? Gereja yang mengandalkan Tuhan. Persekutuan yang bagaimana yang diberkati Tuhan? Persekutuan yang mengandalkan Tuhan. Daerah mana, provinsi mana, negara mana yang diberkati Tuhan, yaitu yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, mempasrahkan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Allah, pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan kita, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai andalan, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi itulah akibatnya, manfaatnya, dampaknya kalau kita menaruh harapan pada Tuhan. Jadi jangan menaruh harapan kepada yang lain-lain. Jangan menaruh harapan kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat itu.
Jangan menaruh harapan kepada kekuatan kita, kepinteran kita, menaruh harapan kepada jabatan kita. Tapi sebaliknya kita hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan saja. Hanya menjadikan Tuhan sebagai andalan kita, tidak yang lain. Yang kedua, akibat kedua, dampak dari kita menjadikan Tuhan sebagai andalan, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibarat pohon tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah gambaran ketika kita menaruh harapan pada Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai andalan. Yang kedua, akibatnya adalah tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau tidak berhenti menghasilkan buah, berarti menjadi umat yang produktif. Kalau kita menjadi umat yang produktif, maka pasti Allah dimuliakan melalui hidup kita. Karena kita menghasilkan sesuatu di mata Tuhan. Jadi itu hanya bisa terjadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai andalan. Ketika kita mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Kita hanya menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka saya percaya kita tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sesuatu yang terus kita produksi, ada sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan sebagai pertanda kita menghasilkan buah dalam hidup. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai andalan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Makanya kalau tidak heran kalau dia tetap hijau, tidak mengalami kekeringan, apa saja yang terjadi tidak berhenti menghasilkan buah. Akibat dari apa? Akibat dari menjadikan Tuhan sebagai andalan. Jadi sangat penting dalam hidup ini sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Kita pasrahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara segala hal yang kita buat ya harus kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mengawali hidup ini ketika kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan berdoa. Itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Kita mau pergi kemana saja dengan kita terus berdoa, itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, kita tetap datang kepada Tuhan dalam doa. Itu bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak berhenti menghasilkan buah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, menaruh harapan pada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai andalan. Tuhan tolong kami, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Maka akibatnya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami tidak berhenti menghasilkan buah. Roh yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.